Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Nurmalasari, SPDMM, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, dan juga kepada Profesor Dr. Henry Arianto MM, selaku dosen pembimbing praktikan. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Lestari dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan yang berjudul Pengelolaan Administrasi Pengiriman pada Departemen Distribusi PT Inti Garmindo Persada. Latar belakang pada laporan kali ini yaitu di mana pendidikan ini berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak seseorang lahir hingga akhir hidupnya, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kontribusinya bagi masyarakat, yang dimana pendidikan ini menjadi kebutuhan mendasar yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pekerjaan kantor ataupun tata usaha dikenal juga sebagai paperwork atau clerical work, yang dimana mencakup aktivitas menghimpun, mencetak, mengelola, mengirim, dan juga menyimpan informasi seperti surat, dokumen, keputusan, agenda kerja, dan juga inventaris organisasi. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang dimana dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya kompeten tetapi juga siap menghadapi dunia profesional, yang dimana mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan atau yang biasa kita sebut dengan PKL. Maka dari itu, melalui kegiatan ini, mahasiswa akan diberi kesempatan untuk dapat merasakan langsung bagaimana dinamika di lingkungan bekerja dan juga dapat memperluas pemahamannya terhadap dunia industri ataupun profesi yang akan digeluti nantinya. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat dari PKL. Tujuan itu sendiri yang dimana akan memberikan pengalaman langsung bagi praktikan di lingkungan kerja agar mahasiswa memahami alur kerja, struktur organisasi, dan juga tantangan profesional. Lalu dapat melatih mahasiswa menghadapi tanggung jawab, target, dan juga budaya kerja guna untuk meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja nantinya. Lalu membiasakan mahasiswa untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan posisi sekaligus juga mengasah keterampilan teknik dan interpersonalnya. Lalu ada manfaat dari PKL, yang dimana di sini ada 3 manfaat. Yang pertama ada bagi mahasiswanya, yaitu dapat memperoleh pengalaman kerja langsung tentang bagaimana kondisi sistem kerja dan juga dinamika dunia kerja. Lalu juga ada bagi kampus, yang dimana kampus ini dapat menjalin relasi dan kolaborasi dengan berbagai perusahaan yang nantinya dapat membuka peluang kerja dan juga riset bersama. Lalu ada bagi perusahaan, yang dimana perusahaan menambah atau mendapat bantuan pekerjaan operasional ataupun proyek tertentu dan menjadi tambahan tenaga kerja sementara tanpa beban biaya yang besar. Lalu ada tempat pelaksanaan PKL, yang dimana praktikan PKL di PT Inti Garmindo Persada di Departemen Distribusi menjadi support admin distribusi yang beralamatkan di Jalan Kolam Raya, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Indonesia, dengan nomor telepon 021 421 2957. Bidang perusahaan PT Inti Garmindo Persada ini bergerak di industri garmen. Lalu ada proses kegiatan PKL. Di sini ada tiga tahap. Yang tahap pertama ada persiapan. Pada bulan Desember, praktikan bersosialisasi PKL. Praktikan diberikan sosialisasi PKL oleh program studi, lalu mempersiapkan administrasi seperti CV, LinkedIn, dan juga portofolio. Lalu praktikan membuat surat permohonan PKL, lalu pendaftaran PKL ke PT Inti Garmindo Persada dikarenakan praktikan mengetahui bahwa terdapat lowongan magang untuk mahasiswa, lalu praktikan menyerahkan CV dan juga surat permohonan magang dan eh, dan praktikan mendapatkan informasi diterima PKL di Departemen Distribusi. Lalu pada Januari, praktikan datang ke PTN 3 Garmindo Persada lalu untuk mengisi formulir data diri dan juga tanda tangan kontrak PKL. Lalu tahap kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan PKL di perusahaan PT Inti Garmindo Persada, Departemen Distribusi, posisinya sebagai support admin distribusi, lalu alamat instansi ada di Jalan Pualam, Sumber Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Indonesia. Lalu periode PKL dari 2 Januari sampai 30 Juni terhitung durasinya 6 bulan. Lalu jam kerjanya ini untuk Senin sampai Kamis
dari pukul 8 pagi sampai 5 sore waktu Indonesia Barat, dan juga untuk hari Jumat berbeda, untuk hari Jumat pada pukul 8 sampai setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan untuk pelaporannya, di sini penulisan laporan dimulai dari Mei sampai dengan bulan Juni. Lalu tahap penyusunan laporan ada praktikan menyusun berdasarkan dengan pedoman pedoman PKL FEB UNJ. Lalu praktikan mendapatkan revisi laporan sesuai dengan arahan dosen pembimbing. Lalu finalisasi laporan untuk dikumpulkan sebagai syarat kelulusan mata kuliah PKL, dan juga persiapan dokumen untuk syarat-syarat sidang dan nantinya yang akan sidang. Lalu ada profil perusahaan PT Inti Garmindo Persada. PT Inti Garmindo Persada ini perusahaan garmen terkemuka di Indonesia yang dimana beralamatkan di Jalan Polam Raya, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Indonesia. Yang dimana perusahaan ini telah dikenal luas atas komitmennya dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi dan telah menjadi bagian penting dalam perkembangan industri fashion nasional. Yang dimana PT Inti Garmindo Persada ini telah memproduksi berbagai jenis pakaian berbahan denim seperti celana jeans, kemeja, kaos, jaket, dan juga berbagai aksesoris pendukung seperti dompet, ikat pinggang atau belt, tas, topi, dan juga sendal. Jadi PT Tiga Garmindo Persada ini telah menerima lisensi dari Louis Jeans Spanyol. Lalu PT Tiga Garmindo Persada telah mendapatkan prestasi yaitu menjadi Best Brand in Selling Performance from Matahari Department Store dan juga Top Digital Peer Awards tahun 2018. Visi misi dari perusahaan PT Tiga Garmindo sendiri yaitu visinya menjadi perusahaan fashion terkemuka, multi brand di nasional maupun internasional. Lalu misinya memasuki seluruh pasar yang ada di Indonesia di kelas medium dan high image serta mempersiapkan diri untuk ekspansi di pasar dunia. Lalu menciptakan produk berkualitas tinggi dan high image yang menjadi fashion leader tercenter dengan kreatif anak bangsa. Lalu kesejahteraan shareholder, karyawan, dan masyarakat. Lalu yang terakhir menjalankan bisnis berdasarkan dengan asas-asas agama dan kekeluargaan. Karena PT Inti Garmindo Persada telah menerima lisensi dari Louis Jeans Spanyol, maka PT Inti Garmindo Persada mendapatkan hak eksklusif dari Louis Jeans Spanyol untuk memproduksi dan juga memasarkan di pasar Indonesia. Lalu ada struktur perusahaan, bisa dilihat di layar. Secara garis besar, struktur organisasi ini di PT Inti Garmindo Persada, tetapi praktikan akan menjelaskan yang hanya ada di Departemen Distribusi saja, karena praktikan ditempatkan di Departemen Distribusi, yang dimana strukturnya itu ada di manajer distribusi, lalu membawahi kepala gudang pusat, kepala gudang cabang, dan transportasi ekspedisi, lalu ada maintenance komputer. Lalu di sini ada bidang kerja praktikan. Yang pertama, mempraktikkan administrasi biaya perjalanan untuk keperluan pengiriman dalam kota dan luar kota. Jadi dalam bidang kerja ini praktikan membuat surat pengajuan perjalanan dan realisasi perjalanan dalam kota dan luar kota. Jadi sebelum keberangkatan, praktikan akan membuat terlebih dahulu surat-suratnya, dan juga nanti setelah perjalanan, praktikan akan mengecek, merekap, dan juga menginput realisasi-realisasi yang telah dilakukan saat pengiriman barang. Lalu ada memperhatikan administrasi dokumen perizinan untuk keperluan pengiriman dalam kota dan juga luar kota. Dalam hal ini praktikan membuat surat tugas luar kota, surat tugas dalam kota, dan juga surat izin jalan kendaraan. Lalu yang ketiga ada mempraktikan administrasi biaya pengiriman barang melalui jasa ekspedisi, yang dimana di sini praktikan menginput, mengecek resi-resi dan juga invoice dari tagihan-tagihan yang menggunakan jasa ekspedisi untuk pengiriman barang yang biasanya ini mengirim barang ke luar kota. Lalu ada kendala dan solusi. Yang pertama ini praktikan mengalami kendala tidak adanya uraian job desk, yang dimana praktikan tidak memperoleh uraian kerja yang terstruktur atau pembagian tugas yang spesifik dari instansi tempat magang. Jadi dengan hal ini praktikan cukup kesulitan untuk mengetahui sebenarnya apa yang menjadi tugas praktikan, karena tidak adanya job desk, jadi praktikan awal-awal cukup
kebingungan kira-kira tugas yang untuk praktikan ini sebenarnya yang apa saja. Lalu juga tidak ada uraian job desk. Jadi ketika pada saat mentor praktikan sedang meeting ataupun sedang keluar dinas, jadi praktikan cukup sulit untuk mengerjakan tugas yang sepenuhnya belum praktikan ketahui. Lalu juga kurangnya komunikasi, komunikasi yang kurang efektif pada awal pelaksanaan PKL. Karena pada saat awal-awal kurangnya bimbingan dari kantor yang dimana membuat kami cukup sulit untuk berkomunikasi dan juga jadwal kerja beban mentor mentor praktikan yang sangat sibuk, maka dari itu praktikan cukup sulit untuk berkomunikasi atas penyesuaian diri. Lalu ada perbedaan sistem komputer yang di mana sistem komputer yang digunakan di lingkungan perusahaan dan yang dipelajari di bangku perkuliahan itu sangat beda, yang di mana sistem komputer di perusahaan itu masih sistem yang lama, sedangkan sistem yang telah dipelajari di bangku perkuliahan praktikan itu sudah yang baru. Lalu solusinya dari yang tidak adanya uraian job desk, praktikan sikap aktif berinisiatif yang dimana praktikan mengekspresikan suatu pikiran, perkataan, dan juga tindakan secara bijaksana dengan tujuan mendapatkan hasil terbaik, yaitu praktikan berinisiatif langsung bertanya kepada mentor. Lalu juga ada yang kedua, kurangnya komunikasi, solusinya praktikan memahami, mendengarkan, dan juga terbuka, yang dimana praktikan akan memahami situasi bekerja ketika mentor sedang ada waktu luang, maka praktikan akan segera bertanya dengan mendengarkan juga secara aktif, menunjukkan sikap terbuka, dan juga menghargai apa yang disampaikan oleh para staf. Lalu untuk solusi dari perbedaan sistem komputer, di sini praktikan bersikap adaptif yang dimana praktikan menyesuaikan diri dan dengan perubahan lingkungan, yaitu praktikan dengan mempelajari sistem-sistem yang lama, yang sistem-sistem komputer yang lebih lama. Lalu ada kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama ada manajemen perkantoran. Di sini praktikan menghubungkan dengan manajemen perkantoran karena ada di dalam mata kuliah praktikan sebelumnya. Yang dimana seperti ada teori-teori seperti pengarsipan, korespondensi, pemanfaatan teknologi informasi, dan juga pembuatan form standar ini menjadi bekal penting untuk diterapkan di dunia kerja. Namun ketika praktikan menjalani PKL, praktikan mendapati bahwa implementasi tersebut ini tidak selalu berjalan dengan ideal. Misalnya, pada saat praktikan mengecek realisasi perjalanan, pengiriman barang, penulis ini praktikan harus memverifikasi bagaimana kelengkapan struktur, parkir, dan juga BBM dari seperjalanan pengiriman. Jadi berdasarkan teori ini, proses yang dilakukan ini dengan form harusnya form standar yang terstruktur rapi dan juga disertai sistem pendokumentasian yang baik. Tetapi di perusahaan masih terdapat beberapa hal-hal yang tidak berjalan seideal teori-teori dan yang ada di manajemen perkantoran. Lalu yang kedua, praktikan menghubungkan dengan mata kuliah manajemen perbekalan, yang dimana dalam manajemen perbekalan ini seluruh alur perbekalan harus didasarkan pada sistem perencanaan yang matang, yang dimana pengendalian stok itu harus akurat dengan memastikan setiap pengeluaran barang tercatat dengan dan terdokumentasi dengan baik. Namun pada saat di perusahaan, praktika menyadari bahwa ditemukan berbagai perbedaan antara konsep ideal dengan kondisi aktual di lapangan. Misalnya, dalam proses distribusi barang keluar kota, praktikan ini menemukan beberapa kali bahwa mengalami perubahan jadwal dan rute pengiriman yang mendadak. Jadi, praktikan harus merevisi ulang tanpa ada dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perencanaan logistik ini seringkali bersifat situasional dan responsif terhadap kondisi eksternal tanpa adanya evaluasi proses perbekalan. Namun dalam praktiknya pencatatan revisi tersebut juga tidak selalu dilakukan secara formal. Lalu sini ada kontribusi praktikan bagi perusahaan. Di sini praktikan berinisiatif untuk membuat surat izin keluar kendaraan sehari sebelum perjalanan pengiriman barang. Jadi surat izin keluar itu sudah tertata rapi. Lalu ada pemilahan surat izin keluar kendaraan yang dimana terdapat supir distribusi dan juga supir finance. Tetapi si supir ini sama-sama dari distribusi. Jadi
mau tidak mau surat perizinannya itu harus dari Departemen Distribusi. Jadi untuk memudahkan pencarian dokumen, maka praktikan berinisiatif untuk memilah mana yang sebenarnya dokumen untuk finance, tetapi itu masih ada sangkut pautnya dengan distribusi untuk memudahkan proses administrasi Departemen Finance. Lalu yang ketiga, membantu proses administrasi keuangan sopir pengiriman barang. Ketika sopir menggunakan uang cash dari perusahaan, itu nanti akan ada sisa uangnya, sisa uang perjalanan. Nah, itu nanti akan dikembalikan kepada saya untuk dicatat kembali. Tetapi terkadang supir itu lupa untuk mencatat, maka praktikan yang mencatat kembali. Lalu di sini ada kesimpulan, maka dari itu selama menjalani praktik kerja lapangan ini di Departemen Distribusi PT Gema Persada, praktikan telah memperoleh banyak sekali pengalaman langsung dalam mengelola administrasi pengiriman, mulai dari menyusun dokumen biaya perjalanan, surat tugas, hingga verifikasi dokumen ekspedisi. Meskipun masih menghadapi beberapa kendala, yaitu tidak adanya job desk, adaptasi komunikasi, perbedaan sistem komputer atau aplikasi, namun semuanya dapat diatasi dengan inisiatif, sikap terbuka, dan juga sikap adaptif dari praktikan. Jadi kegiatan ini sangat memberikan pemahaman nyata bagi praktikan bagaimana tentang dunia kerja dan menjadi bekal berharga untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan profesional praktikan di masa depan. Di sini ada rekomendasi bagi mahasiswa yang dimana mahasiswa sebelumnya harus melakukan persiapan diri dengan mencari informasi mengenai profil dan juga bidang usaha perusahaan tempat PKL yang nantinya akan dilaksanakan. Membekali diri dengan kesiapan akademik dan juga menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, juga aktif berpartisipasi. Lalu bagi universitas yang dimana bagi universitas dimohon untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada mahasiswa terkait program PKL, lalu menyediakan referensi dan informasi perusahaan yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa dan juga membangun serta menjaga kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau perusahaan sebagai mitra. Lalu bagi perusahaan itu sendiri, dengan menyediakan uraian tugas atau job description yang terperinci bagi peserta PKL agar peserta tidak kebingungan, lalu melaksanakan sesi pengarahan secara berkala bagi peserta PKL dan juga mempertimbangkan pembaruan sistem operasi pada perangkat kerja untuk lebih memudahkan para karyawan atau stafnya. Lalu di sini ada dokumentasi praktikan. Baik, sekian terima kasih atas presentasi laporan hasil praktik kerja lapangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.